Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'alla sabab ikhtisas istiharihi, dan barangkali adapun sebab kekhususan kemasyhurannya majas di dalam haid. An-nasiba ialah bahwa sesungguhnya isiba kekanak-kanaan, yamna'u adalah menghalangi apa siba aslat taklifi kepada taklif itu sendiri, kepada taklifnya. Wal haidu mukallafatun, sementara adapun perempuan yang haid itu adalah mukallaf. Apa perbedaan antara haid dan siba ya? Antara haid dan kekanak-kanaan. Haid itu menghalangi wajibnya puasa misalnya. Akan tetapi nanti wajib diqadha, mengqadai sesuatu yang kewajibannya dihalangi oleh haid. Tapi bukankah siba kekanak-kanaan itu juga menghalangi wajibnya puasa baginya? Seharusnya ia diwajibkan qadha, meskipun qadhanya qadha majazi, sama dengan perempuan haid. Jawabannya beda antara siba dan haid. Kalau siba itu menjadi penghalang itu sendiri, anak kecil kan tidak mukallaf kan. Sedangkan orang haid kan mukallaf. Hanya saja haidnya menjadi penghalang wajibnya puasa pada bulan Ramadan. Fahiyya bisadadil ijabi, maka adapun haid adalah dalam kerangka mendapatkan kewajiban. Al-halatu as-sajisatu, keadaan yang ketiga. Halatul maridi wal musafiri, keadaan orang yang sakit dan orang musafir. Yang pertama kan haid ya. Sekarang bagaimana dengan orang sakit dan orang musafir? Idlam yajib alaihima, karena tidak wajib apa saum alaihima atas marid dan musafir. Lakinnahuma, akan tetapi marid dan musafir, insoma, jikalau berpuasa siapa marid dan musafir, waqa'a anil fardi, jatuh terjadi apa saum, terjadi anil fardi dari kewajiban. Orang yang sakit dan orang musafir di bulan Ramadan kan tak wajib puasa. Akan tetapi kalau mereka memaksakan diri berpuasa, puasanya ya jadi puasa fardu. Fahada yahtamilu an yuqala, maka ini mungkin saja dikatakan innahu majazun aidan, bahwa sesungguhnya qadha'nya marid dan musafir adalah majaz juga. Idza wujubah, karena tidak ada kewajiban. Apakah mengqadha'nya orang sakit dan orang musafir yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu disebut qadha majazi juga? Mungkin saja disebut qadha majazi, karena dia tidak pernah mendapatkan kewajiban. Dia tidak wajib puasa di bulan Ramadan. Namun kalau memaksakan diri puasa, ya puasanya jadi puasa fardu. Dengan demikian bisa saja qadhanya disebut qadha majazi, karena mengqadha sesuatu yang tak pernah menjadi kewajiban bagi dirinya. Wa yahtamilu an yuqala innahu haqiqatun, tapi mungkin juga dikatakan bahwa sesungguhnya qadha'ul marid dan musafir adalah qadha' hakikat.
Kenapa kok bisa diqadha hakikat, dinamakan qadha hakikat? Idlau fa'alahu fil waqti la sahha minhu. Karena andai kata melakukan siapa marid atau musafir kepada saum pada waktunya, niscaya sah apa saum minhu daripada marid atau musafir. Mungkin saja qadha'nya disebut qadha hakikatan. Alasannya karena seandainya dia memaksa melakukan diri di bulan Ramadan, puasanya sah, tidak sama dengan puasanya orang haid kata asalnya. Fa iza akhalla bil fi'li bila mana dia mencederai pelaksanaan, yang dimaksud mencederai pelaksanaan yakni tidak melaksanakan saum pada bulan Ramadan karena sakit atau safar. Ma'asihatihi padahal as-sahnya saum, padahal andai kata dilakukan as-sah, lau fa'alahu andai kata dia itu musafir atau marid, jika andai kata ia melakukan saum, fahuwa syabihun biman wajib alaihi, maka adapun marid dan musafir serupa atau mirip dengan orang wajib yang wajib apa saum alaihi atas eman, tapi watarakahu meninggalkan siapa eman kepada saum, meninggalkan sahwan karena lupa, au amdan atau karena sengaja. Marid dan musafir sama dengan orang yang memang punya kewajiban puasa, tapi dia meninggalkannya, baik meninggalkannya lupa atau sengaja. Au naqulu atau kita mengatakan begini, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa iddatun min ayyamin ukhra. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian itu sakit di bulan Ramadan atau dalam perjalanan, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia melakukan fa'iddatun maka beberapa hari, min ayyamin ukhra dari hari yang lain, hari-hari yang lain. Maka ia melakukan puasa itu, melakukan beberapa kali dari hari-hari yang lain. Dengan demikian fahuwa ala sabilit takhiri, maka adapun melakukan puasa ialah atas jalan pemilihan. Berdasarkan ayat ini, maka orang sakit dan orang musafir boleh milih antara ini dan itu, antara melakukan saum di bulan Ramadan meskipun sakit atau safar, atau melakukannya pada hari-hari yang lain, jadi takhir. Kalau itu adalah takhir, fakana al-wajibu ahadahuma la bi'ainihi, maka ada apa yang wajib, ahadahuma adalah salah satu dari keduanya. Yang dimaksud keduanya adalah puasa di bulan Ramadan dan puasa pada hari-hari yang lain. Maka yang wajib adalah salah satunya, la bi'ainihi, tidak dengan adzatnya ahadahuma. Maka ada apa yang wajib adalah salah satu tak tertentu. Ini yang dimaksud ahad la bi'ainihi. Maka yang wajib adalah salah satu tak tertentu dari keduanya. Illa anna hadzal badala, namun sesungguhnya ganti ini, ganti yakni puasa yang dilakukan pada hari yang lain, di bulan Ramadan tak melakukan lalu diganti di bulan Syawal, itu badal kan. Namun sesungguhnya ganti ini la yakunu, ialah tidak ada apa badal ini illa ba'da fawatil awali, kecuali setelah terlewatkannya yang pertama.
Badal tidak bisa dilaksanakan kecuali kalau pelaksanaan yang pertama sudah lewat. Yang dimaksud awal yakni melaksanakan di bulan Ramadan. Wal awwalu sabiqun bizamani, adapun yang pertama adalah lebih dulu secara zaman. Fasummiya qada'an, maka dinamakan apa badal, dinamakan qada'. Dita'alluqihi, karena berkaitannya badal, berkaitan bifawatihi dengan lewatnya al-awwal. Bikhilafil idki wassiyami wa fil kafarati, beda halnya dengan memerdekakan budak dan puasa dalam soal kafarat. Idla yata'allaku ahaduhuma, karena tidak berkaitan apa salah satunya idki dan siam, tidak berkaitan bifawatil akhari dengan terlewatkannya yang lain. Jadi musafir dan marid berdasarkan ayat itu mukhayyar, diberi pemilihan antara melakukan saum di bulan Ramadan dan melakukan saum pada hari-hari yang lain. Berarti ada takhir. Akan tetapi berbeda dengan takhir dalam soal kafarat. Kalau orang memerdekakan budak, kalau orang bersumpah lalu melanggar sumpah, wajib bayar kafarat. Kafaratnya adalah takhir, memilih satu di antara tiga. Di sini yang sebut hanya dua. Pilihan satu di antara dua. Di sini memerdekakan budak dan puasa. Tidak sama. Memerdekakan budak dan berpuasa itu takhirnya dalam waktu yang bersamaan. Berbeda dengan persoalan mengganti puasa. Ganti puasa itu kan tidak ada kecuali setelah terlewatkannya pelaksanaan yang pertama. Ketika bulan puasa sudah habis, baru timbul yang namanya badal qada itu. Karena yang pertama itu lebih dulu daripada badal dari segi zaman. Kalau soal memerdekakan budak, kalau soal kafarat antara memerdekakan budak dan puasa, kan tidak ada mana yang lebih dulu kan. Tinggal milih, ini apa itu apa ini. Idla yata'allaku ahaduhuma bifawatil akhari. Karena untuk melakukan siam tidak harus setelah tidak melaksanakan idki. Tapi di sini sayang contohnya idki dan siam. Pilihannya itu kan satu di antara tiga. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah, itu takhirnya kan. Boleh milih satu di antara tiga. Imma memberi makanan kepada 10 fakir miskin, imma memberi pakaian atau memerdekakan budak. Itu takhirnya. Lakin yalzamu ala hadza, akan tetapi berimplikasi atas hal ini, berimplikasi antusama as-salatu fi akhiril waqti qada'an, dinamakan apa salat di akhir waktu dinamakan qada'. Li'annahu, karena sesungguhnya orang mukhayyarun bainat taqdimi wat ta'khiri, diberi pemilihan antara takdim dan ta'khir, antara segera melakukan dan menunda pelaksanaan, kan musafir seperti musafir. Dalam kasus salat duhur misalnya, kita mukhayyar, diberi pemilihan apa
segera melaksanakan begitu masuk waktu zuhur, atau yang penting kita melakukan sholat zuhur sebelum waktu asar. Apakah sholat zuhur yang diakhirkan itu disebut qadha? Kalau mengikuti alur yang tadi itu, ya bisa disebut qadha. Sama dengan musafir yang diberi pemilihan antara melakukan saum di bulan Ramadan atau saum di hari-hari yang lain. Fal azharu, maka adapun pendapat yang azhar, anna tasmiyata saumil musafiri qadhaan majazun, bahwa menamakan puasanya musafir sebagai qadha itu adalah majaz. Kenapa disebut majaz? Karena musafir tidak pernah punya kewajiban melaksanakan puasa, kan? Tak wajib puasa, tiba-tiba wajib qadha. Maka menurut pendapat yang azhar, qadhanya musafir itu adalah qadha majazi. Awil qadha'u, atau adapun qadha ismun mustarakun, adalah nama yang diperserikatkan bainama antara sesuatu, fata adauhu yang tertinggal, yang terlewatkan apa pelaksanaannya emma yang wajib, wa bainama, dan antara sesuatu, ukhira yang diakhirkan, an waktihi dari waktunya emma, al masyhur yang masyhur, al ma'rufi bihi yang dikenal bihi dengannya. Qadha itu apa? Qadha bisa berarti sesuatu yang adanya yang wajib sudah terlewatkan. Ada sesuatu yang pelaksanaannya secara ada yang wajib itu sudah terlewatkan. Atau qadha adalah sesuatu yang pelaksanaannya diakhirkan dari waktunya. Ini kan punya pengertian yang berbeda. Sesuatu yang pelaksanaannya diakhirkan dari waktunya. Tak peduli apakah dia wajib baginya pada waktunya apa tidak. Bisa dikatakan bahwa qadha memiliki dua pengertian seperti ini. Sehingga qadha adalah mustarok, memiliki makna lebih dari satu. Makna yang pertama, ma fata adauhu al-wajibu, adalah ibadah yang adanya sudah terlewatkan. Yang adanya yang wajib sudah ada wajibnya. Makna yang kedua adalah sesuatu yang diakhirkan dari waktunya. Wali Ramadan khususu nisbatin ila saumi laisa dzalika disiwahu, dan ialah bagi Ramadan adapun kekhususan nisbat, hubungan. Adapun hubungan khusus ila shaumi, kepada puasa. Ramadan itu memiliki kaitan khusus dengan shaum. Laisa dzalika, yang tidak ada apa khusus itu, disiwahu, bagi selain Ramadan. Selain Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu selain Ramadan. Ada yang berbunyi bukan disiwahu, tapi disawalin wa wairihi, yang tidak dimiliki bulan Syawal dan lainnya. Bidalili anna sabiyal musafirah, dengan bukti bahwa sesungguhnya anak kecil yang musafir, lau balagha ba'da Ramadan, andai kata si sobi itu balik setelah Ramadan, la yalzamuhu, tidak wajib apa puasahu kepada sobi. Walau balau fi akhir waktu sholati, andai kata si sobi itu jadi balik di akhir waktu sholat, lazimathu, wajib apa sholathu kepada balik. Ikhrajuhu, maka adapun mengeluarkan
Fa ikhrajuhu maka adapun mengeluarkan saum an madinnati adaihi dari indikasi adanya saum fi haqqil umumi secara umum yuhimu kaunahu qadaan memberi pengertian, memberi sangkaan bahwa puasa itu adalah puasa qadha. Walladhi yaqtadihi at-tahqiqu annahu laisa biqadha'in. Adapun pendapat yang menghendaki kepada pendapat itu apa pendalaman? Annahu laisa biqadha'in, bahwa sesungguhnya pelaksanaan itu bukan qadha. Fa in qila wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana